Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan review hasil pembelajaran sosiologi hukum yang diampu oleh Bapak Muhammad Julijanto. Langsung saja kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Arfiatul Ainiyah dengan nomor induk mahasiswa 2021111170. Lalu yang kedua, Perkenalkan, nama saya Umi Barokah dengan NIM 202111175. Lalu yang ketiga, saya sendiri Ramayu Dumilah Pane dengan nomor induk mahasiswa 202111177. Batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dan bertujuan memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara gejala sosial di dalam masyarakat Muslim yang selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas, tetapi hanya dibatasi pada permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kaitan dan akar teologis untuk menjadi pijakan hukum Islam, seperti masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan juga sebagainya. Sosiologi hukum Islam pula dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim dan perubahan hukum yang terus berkembang. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarisme dan liberalisme. Hukum Islam adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya dan Al-Quran dan dijelaskan di dalam sunnah Rasul. Tujuan hukum Islam yaitu mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sumber hukum Islam terdiri dari 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Agama Islam telah menetapkan wahyu pada posisi yang lebih dominan terhadap akal pada suatu hal yang bersifat pokok. Hukum Islam pada zaman Nabi. Masa tasyri' pada masa kenabian dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran. Saat itu beliau sedang berada di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan setelah Hijriah. Tasyri' pada masa Nabi disebut masa pembentukan tasyri' karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam. Selanjutnya beliau hijrah ke Madinah dan ayat-ayat ahkam turun beserta hadis-hadis yang berkenaan dengannya. Adapun periode pensyariatan yaitu ada 2 macam, yaitu periode Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Dan periode Madinah yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu di mana ayat-ayat yang diturunkan di kota ini adalah masalah hukum dan berbagai aspeknya. Masa Rasulullah terdapat dasar pembentukan hukum Islam yaitu berangsur-angsur dalam penetapan hukum, mengefisiensikan pembuatan undang-undang, dan memberikan kemudahan serta keringanan. Kondisi hukum Islam pada masa sahabat. Pada periode ini dimulai sejak zaman Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi dan diakhiri pada abad pertama Hijriah. Peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, peradilan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan Umar. Kemudian yang ketiga, peradilan Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian sumber-sumber hukum Islam pada masa sahabat yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad sahabat. Lalu materi selanjutnya mengenai sumber hukum pada masa tabi'in dan tabi'in. Kondisi hukum Islam pada saat ini dapat digambarkan dalam beberapa hal. Pertama yaitu hukum Islam pada periode kedua dari segi sandarannya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua yaitu para ulama Islam berpencar berbagai daerah
Yang ketiga, orientasi mayoritas ulama yang lurus mengarah pada dua sisi dalam perselisihan di bidang fikih. Keempat, tersebarnya periwayatan ahli hadis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Islam masa tabi'in. Yang pertama, perluasan wilayah. Kemudian yang kedua, perbedaan penggunaan ra'yu. Yang ketiga, kaum muslimin pada periode ini sangat antusias ingin mengamalkan ibadah dan muamalat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, yaitu pada masa ini telah timbul penemuan-penemuan teori atau konsep-konsep hukum yang ditunjang oleh lingkungan tempat mereka berada, yaitu corak pemikiran imam mazhab. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambali, kemudian Imam Ja'far Asy-Shadiq. Penyebab terjadinya taklid. Yang pertama, pembukuan kitab mazhab dalam pembahasan sebelumnya, fanatisme mazhab, para khilafah, dan ditutupnya pintu ijtihad. Sejarah perkembangan hukum Islam pada masa zaman modern. Pada hukum Islam ini mulanya dari era Rasulullah yang bertempat di Madinah. Beliau hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Beliau dalam hijrahnya itu mendirikan masjid. Interaksi antara hukum gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sama dengan hubungan timbal balik antara pihak-pihak tertentu. Interaksi berarti tindakan action, intertindakan timbal balik. Proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi pada segi perasaan, pikiran, dan tindakan. Ciri interaksi sosial yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, empati. Lalu ada juga gejala sosial. Yang pertama kemiskinan, yang kedua kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, yang ketiga ada kejahatan, yang keempat masalah generasi muda dalam masyarakat modern, yang kelima disorganisasi keluarga, yang keenam birokrasi, dan yang terakhir yang ketujuh pelanggaran terhadap norma. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam lapisan masyarakat, yang pertama ada kependudukan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga teknologi. Hukum Islam dalam perubahan sosial, yaitu perubahan sosial sama dengan perubahan dalam proses sosial atau dalam struktural sosial atau Rochek dan Warren. Itu ada tahun 1984. Hukum Islam terdiri yaitu ada fikih, syariah, dan hukum Islam. Lalu selanjutnya karakteristik hukum Islam itu yang pertama, penerapan hukum bersifat universal. Yang kedua, menetapkan hukum bersifat realistis. Yang ketiga, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan. Lalu yang keempat, ada sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Nah, di sini dia membahas ada 5, yaitu faktor hukum itu sendiri, yang kedua faktor para penegak hukum, yang ketiga ada faktor sarana dan prasarana, yang keempat faktor masyarakat, yang kelima faktor budaya. Syarat kesadaran hukum masyarakat. Nah, di sini membahas ada 4 bagian, yaitu yang pertama tahu hukum atau law awareness, yang kedua ada rasa hormat terhadap hukum atau legal attitude, yang ketiga paham akan isinya atau law acceptance, atau yang keempat taat tanpa dipaksa atau legal behavior. Lalu pembahasan ketiga yaitu budaya hukum masyarakat. Perlu ada syarat yang tersirat, yaitu pandangan Ruth Brandt tentang adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, para pencari keadilan atau justiciable, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Perlu diketahui batas-batas di dalam penggunaan. Nah, pertama ada proses difusi dapat dipengaruhi oleh, yang pertama ada pengakuan, yang kedua ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang ketiga ada sebagai suatu unsur yang baru, yang keempat ada kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum.
Akibat positif dari pengaruh dan akibat perubahan masyarakat adalah masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Sedangkan perubahan negatif adalah masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Lebih parahnya akan ada aksi demokrasi, protes, dan kriminalitas. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.